Wa inna alaikum lahafidin. Sesungguhnya ada pada kalian hafidin, ada malaikat hafadh. Malaikat yang menjaga kita, yang siap kiramang katibin. Malaikat itu dia dimuliakan oleh Allah. Katibin, dia selalu mencatat. Bapak berangkat dari rumah ke Masjid Baitul Salam, catat. Sampai di Masjid Baitul Salam, sholat tahiyatul masjid, catat. Ketika Bapak iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadal masjid, dicatat sama malaikat. Ketika juga hatinya berpikir, nanti aku selesai dari kajian subuh, aku akan sedekah ke tetangga lontong sayur, catat. Dicatat semua sama malaikat, apa yang kita berbuat, ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu semua apa yang kita lakukan, Pak. Cuma satu malaikat yang tak tahu, isi hati kita. Tapi disebutkan dalam sebuah hadis bahwa malaikat sudah bisa mencatat niat kita, berarti kan hati niat kita. Dengan cara apa? Kata Syekh Wahab dalam kitab Tambihul Muqtarri, Syekh Wahab Sya'roni, bahwa ketika ada orang niat untuk berbuat baik, dia nampak tercium aroma-aroma wangi kepada malaikat. Jadi kalau Bapak nanti pulang dari masjid sini, mau sedekah lontong sayur, lontong pecel, mau sedekah nasi lemak, mau sedekah minuman apa itu namanya, teh tarik, maka tercium sama malaikat. Oh, ini agak-agaknya orang ini si Nuruddin ini mau sedekah lontong sayur. Tercium, dicatat satu. Ketika pulang ke rumah, betul-betul ambil lontong sayur dikasih tangga, catat jadi dua. Itulah kebaikan. Tapi jangan negara gini, asinak niat terus. Malaikat dengar nih, aku mau, tapi tak sedekah. Ini namanya nipu malaikat. Wa inna alaikum lahafidin. Tak berhenti, Pak. Pena itu terus mencatat apa yang kita berbuat, mau ke toilet, mau ke bandara, mau ke tempat kerja, dicatat, Pak. Wa inna alaikum lahafidin. Karena malaikat tidak ada kerjaan, hanya mencatat. Hanya pena itu berhenti kepada 3 orang. Rufi al-qalamu an salasatin. Pena diangkat, tidak dicatat orang itu amalnya, perbuatannya meskipun jahat. Siapa dia, Pak Ustadz? Anin naimi hatta yastauqidah. Orang yang tidur sampai dia bangun tak dicatat, Pak. Jadi Bapak kalau mau balas dendam sama siapa, pas tidur aja, Pak. Oh, saya tidur, saya tidak catat. Misalkan istrinya dengar seperti ini, akhirnya pas tidur dipukullah suami itu. Pak, aku tidur katanya, aku ngigau, enggak dicatat, kata Ustadz Nuruddin. Jadi kata Rasulullah, yang tak dicatat yang pertama, anin naimi hatta yastauqidah. Orang tidur sampai bangun. Lalu yang kedua, anis soghiri hatta yahtalimah. Anak kecil yang belum yahtalim. Apa yahtalim, Pak Ustadz? Kalau laki-laki belum mimpi basah, kalau perempuan belum haid, maka anak kecil ini tak dicatat. Mau pekerja apapun, berbuat baik pun, tapi kalau dia berbuat baik, pahalanya dikasih ke orang tua. Maka didiklah anak kecil ini seperti ini. Pasti kalau sudah tua anak Pak Ade, dia ingat nanti, Pak. Saya dulu diceritakan oleh anak band, Pak. Anak band ini konser kemana-mana, tapi dia tingkat kabupaten saja. Konser kabupaten ini, ke daerah ini, sampai dari saking banyaknya tur untuk konser band itu tak ingat sholat. Tapi satu ketika dia di konser di tempat terpencil, Pak, pas ketika maghrib, merah itu, fajar yang masih merah mau terbit, mau terbenam, adzan dia. Setelah adzan dia melihat adzan itu, mendengar adzan dan melihat ufuk yang merah itu, maka dia ingat sama ayahnya. Ya Allah, dia nangis langsung, Pak. Ketika maghrib aku ini dituntun sama ayahku datang ke masjid. Baru setelah itu dia sadar, dia berhenti jadi anak band. Hijrah dia, Pak. Yang tato-tatonya banyak itu dikelupas sikit-sikit. Kalau yang tidak ada tinta melekat, dia tidak dihapus. Saat itu juga dia terbersit dalam hatinya bahwa berapa banyak dosa. Kapan dia itu bertobat? Bukan karena dengar ceramah, bukan karena ditegur, bukan karena dinasihatin oleh ustadz, oleh kiai, tapi dia ingat bagaimana dulu ayahnya mengambil tangannya digandeng ke masjid. Itulah Bapak kalau punya anak kecil, bawalah ke masjid, dia pasti kalau sudah tua ingat dia. Aku dulu waktu maghrib, aku dulu waktu subuh diajak ke masjid. Maka kita sebagai orang tua ini perlu kita ajarkan ke anak-anak, kemanapun kita mengaji, ajaklah. Ini mesti mereka, apalagi sudah umur 7 tahun, dia ingat, Pak, saya dulu pernah diajak ke sana, ikut dengar kajian subuh, ikut dengar kajian-kajian yang lain. Dia ingat. Kalau si tua itu, dia pasti mengingat dengan memori-memori itu. Akhirnya apa yang terjadi kalau anak kecil ini tidak dicatat? Jadi anis soghiri hatta yahtalimah. Anak kecil tak dicatat, berhenti pena itu mencatat anak kecil.
karena dia tidak masuk ke kategori orang yang bale. Berarti dia itu berbuat dosa pun tidak dicatat. Tapi kalau berbuat baik dikasih orang tua. Yang ketiga, wa anil majnuni hatta yaqilah. Orang gila sampai dia sadar. Berarti catatan malaikat ini enggak mencatat kepada 3 orang. Yang pertama, orang yang tidur sampai bangun. Yang kedua, anak kecil sampai balik. Yang ketiga, orang gila sampai dia hatta yaqilah sadar.